driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel. Oke, halo guys, balik lagi di Crown Clown Reptil. Jadi kali ini seperti janji gue di status WhatsApp gue bakalan ngasih kalian sedikit tips di sini ya, ngasih tips perawatan hewan gue di sini saat terkena rubbing atau mulutnya berdarah, hampir rubbing lah ya. Soalnya di sini sering banget hewan-hewan gue mulutnya berdarah kayak dia, dan kalian bisa ngeliat sendiri kan di sekitar sini banyak darah. Ini juga ada bekas darah. Tapi kalian bisa ngeliat mulutnya tuh gak ada yang rubbing. Ya kalau lecet-lecet nanti juga hilang, namanya luka kan. Tapi seenggaknya gak ada yang parah, gak ada yang sampai rubbing ya. Bahkan yang kemarin paling parah tuh ini si obor gue. Itu mulutnya tuh parah banget, berdarah, dan sempet kena ini kalau nggak salah ya, apa namanya tuh, aduh blur, sorry guys, blur. Nah dia sempat, gue nggak tahu kenapa mulutnya itu keluar belatung, parah sih. Tapi dengan gue di sini ngobatinnya rutin ya. Jadi ada salah satu treatment yang gue kasihin ke dia supaya dia kembali normal, dan alhamdulillah sekarang udah normal. Makan pun kacau makannya. Nah ini rudikolis gue sih, kalau rudikolis gue nggak tahu kenapa nggak pernah ada luka ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini kalau itu bekas daging yang tadi gue kasih makan, jadi masih ada darahnya gitu. Nah jadi dia nggak pernah luka sama sekali. Ini habis makan gue nggak tahu deh aman apa enggak. Yang pasti si Pin sih, kalau si Vince habis makan dia nggak bisa dihandle sama sekali. Nah ini, wah keren banget ya. Dia langsung hissing, ngedef. Kalian lihat nih, gue bakalan ngasih lihat ke kalian mulutnya si Charles, rudikolis gue. Namanya gokil ya, Charles. Jadi tadinya mau dinamain Rudy sama bapak gue. Terus gue bilang kan, namanya kayak nggak ada nggak ada inspirasinya banget. Mentang-mentang rudikolis dinamain Rudy doang. Akhirnya dinamain kalau gitu Charles. Mungkin karena mulutnya yang panjang. Nah, nih gue kasih lihat ke kalian ya. Dia sempat mengalami luka kayaknya. Gading, emang begini warnanya. Nah, lihat ya. Dia ini nggak ada rubbing sedikit pun. Nah, kalian lihat. Jadi ini normal. Nggak pernah luka juga. Emang ini salah satu dari motifnya. Kalian lihat motifnya putih begini. Ya. Jadi ini masih kena bibirnya, jadi bibirnya tuh putih. Jadi seolah-olah dia rubbing padahal dia nggak rubbing. Dan dia juga paling hissing doang sih. Nah gitu. Udah, selanjutnya dia nggak bakal jumpy, nggak bakal apa-apa. Kalau menurut gue melihara Varanus jumpy itu hal yang wajar ya. Karena kalian melihara biawak yang notabene mereka harus berlari juga, karena mereka tipe hunter, tipe pemburu ya, bukan tipe hewan yang nungguin mangsanya. Mereka tipe berburu, jadi mereka harus kuat berlari supaya dia bisa makan. Kalau enggak kalau lari dia pelan ya dia nggak bisa makan. Jadi dia ini tipe pemburu ya. Biawak itu hewan tipe pemburu, hampir jatuh gua. Hewan tipe pemburu, jadi dia harus pintar berlari. Jadi wajar lah kalau ada biawak jumpy. Yang penting makan mah harus lancar, makan masih lancar dan sehat, itu yang paling penting. Nah ini biawak yang gue nggak tahu kenapa
Gue sendiri masih ragu nyebut dia bengalensis, tapi kalau dari Google sih dia bengalensis. Dan ada beberapa suhu juga, master di dunia biawak ngomong ya dia bengalensis. Dia juga habis makan, tapi karena nggak ada pala ayam, dia gue kasih filet dan beberapa daging-dagingan. Filet, terus gue kasih lemak-lemak, kulit-kulit. Jadi ya ibarat kata buat pengganti pala ayam. Jadi nggak full filet, ada beberapa tulangan dan daging-dagingan, tapi tulangannya aman kok, kecil-kecil. Nah ini si Pins kesian, nggak bakal gue pegang, nggak bakal gue handle. Mungkin kita intip-intip aja dikit ya. Nah nggak kelihatan. Nah tuh ekornya kelihatan. Nah si Pins itu mentalnya jelek, jadi kalau habis makan nggak bisa dipegang-pegang. Kayak ini si Rudy aja, si Charles, Rudy Collis gue, dia makan 2 kalinya Pins, tapi gue pegang, gue handle begini pun, bahkan tadi gue gendong-gendong, itu nggak masalah, nggak dimuntahin. Cuman jeleknya dia kalau habis makan hissingnya lebih kenceng daripada sebelum dia makan, karena dia masih apa sih namanya, gue nggak paham sih ya, tapi dari yang karakter yang gue lihat begitu. Setiap dia selesai makan, hissingnya tuh lebih kencang daripada hissing sebelum dia makan. Jujur aja nih biawak gue abis pada gue puasain ya, mungkin 3 hari. Soalnya biasanya gue ngasih kan 2 hari sekali, tapi di sini gue bablasin sehari karena gue mau ngeliat aja gitu loh, stimulasi badan mereka apa 3 hari itu ada perubahan yang parah. Kalau gue lihat yang paling parah sih Vinci doang ya, sisanya mah masih aman, kayak ya paling kendor-kendor doang sih, kendor-kendor sedikit lah. Kali ini hitungannya udah kencang ya perutnya. Kalau kulitnya gue nggak tahu, kulitnya emang begini kali, rada kendor tapi perutnya kencang ya, berisi. Nah kalian lihat, nah, gendut ya, ini Rudy Collis gendut. Nah jadi kalau gue lihat cuman si Pins doang yang rada kurus, si Pins sama obor paling. Si ini, kalau ini emang ada yang nge-track lagi, seperti biasa di setiap vlog gue pasti ada yang nge-track. Kalau ini emang dia perutnya rada kurus karena habis buang telur sih ya, betina habis buang telur. Gila hoki banget gue udah dapat bengalensis betina habis buang telur lagi. Tapi ekornya ini loh, ekornya ini kalian bisa lihat. Jadi dia sempat escape. Mungkin ekornya ini antara kejepit atau dimainin kucing ya, gue nggak paham sih, tapi lebih kejepit sih kayaknya. Hitam begini, menurut kalian ini sebaiknya dipotong apa dibiarin aja ya? Soalnya gue takut menyebar sih, busuk gitu menyebar. Si Pins ya, si Pins begitulah jeleknya. Dia nggak kayak biawak-biawak yang lain di sini. Kalau biawak-biawak yang lain di sini tuh ya makannya bandel, mentalnya sih yang bagus, bukan karena kondisi badannya yang kurang fit atau gimana, tapi mentalnya yang kurang bagus kalau menurut gue pribadi ya. Oh iya, gue juga mau sedikit ngiklan nih. Di awal video juga gue ngasih iklan sih, tapi di sini gue ngasih iklan juga sedikit. Jadi nanti Klon Reptil bakalan ini ya, jualan kecoa dubia juga. Jadi gue kan ternak kecoa dubia nih. Nah jadi gue bakalan jualan kecoa dubia yang pasti lebih murah lah dari pasarannya gitu kan. Soalnya gue hitung-hitung ngebantu kalian, bukan jatuhin pasaran, tapi gue hitung-hitung ngebantu kalian ya. Nah, jadi nantinya gue bakalan ini apa sih namanya, jualan kecoa dubia, sama gue buka penitipan hewan khusus untuk reptil. Jadi kan mungkin kalau kalian lihat di sini gue masih ada baru 1 tera, tapi gue lagi ngebangun 2 tera lagi. Yang satu tingkat 4, yang satu tingkat 5 itu lagi gue bangun. Buat apa? Nah kan sebentar lagi kan
akhir tahun, sebentar lagi tahun baru, pasti kalian pada ada yang mau pulang kampung, pergi jauh, ya kan, hewan ditinggal berhari-hari. Nah, klon-klon reptil bakalan membuka jasa penitipan hewan. Syarat-syaratnya gimana? Yang pasti syaratnya yang awal banget kita lihat kondisi kesehatannya dulu, minusnya. Jadi terjamin lah ibaratnya di sini. Kita nggak mau nerima hewan yang minus. Tahu-taunya begitu kalian datang ngambil hewannya, kalian bilang minusnya dari kita, padahal minusnya emang dari kalian juga gitu. Nggak mau kita, jadi nanti bakalan ada pengecekan dan kita kasih tahu ini minus, ini minus, ini minus, ini minus. Jadi bukan dari kita. Emang sedikit beresiko, kalau jujur pribadi sedikit beresiko, tapi gue siap lah ibarat katanya. Nah terus abis itu yaitu gue kan belum ngasih tahu nih. Udah ngasih tahu belum ya? Kalau udah ya nggak apa-apa. Kalau belum gue cuman mengingatkan. Jadi semua hewan di sini kalau lecet, luka, kena jaring, ya kan, terus kena apa sih namanya? Ya pokoknya rabing gitu, mentok. Kayak misalkan dia masih jampi, mentok-mentokin kepalanya. Kebetulan lagi shading, gue copotin shadingnya. Gue kadang suka gatal ya gitu ya, pengen nyopotin shading kulitnya. Gue kadang gatal banget pengen nyopotin shading mereka, tapi mereka kalau dicopotin shadingnya nggak bisa diem. Nah jadi di sini semua hewannya nggak semua sih, ada beberapa yang lemot, kayak dia lemot. Sisanya tuh jampi. Nih jampi, nih jampi, nih jampi. Yang resiko yang kalian harus siapin, apalagi kalian pakai tera ya, pasti lecet, gesek kandang, luka, rabing sih paling rentan. Kan gue disini pakai kasa ya, kasa baja, buat ventilasi kasa baja. Nah jadi dia kadang suka nyundulin tuh ke situ. Ini gue bukannya di endorse atau gimana ya, tapi gue cuma ngasih tahu kalau gue ngobatin di sini. Misalkan luka baru, itu pasti langsung gue kasihin kopi. Kayak dia nih, begitu nyundul kandang, duak, ya kan, berdarah. Tapi masih berdarah. Nah itu langsung gue kasih kopi. Biasanya pendarahannya berhenti, rabingnya juga berhenti. Jadi dia nggak rabing ibaratnya gitu. Ini pernah, bukan yang ini sih, Pins. Si Pins sama si Obor nih pernah parah banget. Apalagi si Obor jampi banget. Ini kan bekas kandang Obor juga dulu. Sebelumnya Pins, terus Obor. Nah lihat kalian, darah semua di sini. Tapi kalian pasti nggak nyangka kalau si Pins mah susah dah kalau dipegang. Si Obor aja nih. Ya Obor, gue kasih lihat. Dia tuh nggak ada rabingnya guys. Gue kasih lihat langsung ke kalian mulutnya. Nah tuh, nggak rabing kan? Nggak ada rabingnya guys. Emang mulutnya begitu, emang mulutnya merah. Obor itu begitu. Pokoknya di sekitaran itu kayak agak sedikit orange. Tapi kalau kalian lihat nggak ada luka. Ini luka jeratan ya. Yang di lehernya ini luka jerat. Lihat. Kalian lihat nggak ada rabing kan? Mulus-mulus aja gitu. Nggak ada rabing. Dia habis makan pala ayam guys. Nah kalau di sini gue juga selalu ngemandiin hewan gue dengan bersih. Tapi gue nggak tahu kenapa kalau dia bau banget. Jadi gue pakein kopi buat hewan-hewan yang luka nyundul kandang, gesek kandang, pokoknya luka apapun. Bahkan kemarin soal layar gue ekornya baru putus, itu gue kasih kopi, alhamdulillah kering besoknya. Yang penting tuh apa, ketika kalian ada hewan yang sedang luka, lecet, atau bahkan ekornya putus, kalau bisa kandangnya kering, biar lukanya cepat kering. Oke, kalau bisa kandangnya kering, biar bisa lukanya cepat kering.
Nah, kalau ini lampu nih, karena mereka habis makan suka berjemur, tapi kalau kayak gini mending gue matiin sih, soalnya gak ada yang berjemur. Biasanya mereka kalau habis makan pada berjemur sih, soalnya itu instingnya reptil ya, berdarah dingin, jadi mereka wajib jemur. Nah, gue pakai lampu itu. Nah, ini lampunya yang gue pakai. Ya, gue jual. Crown reptil jual. Kalau kalian mau, kalian butuh, kalian cukup komen aja di bawah. Gue jual 35.000. Ada 25 watt sama 50 watt, harga sama. Oke? Di order. Lagi musim hujan. Perlu banget, daripada kalian pakai lampu buat ngangetin ayam, gak ada gunanya. Buang-buang listrik iya, cuman ngangetin dia doang, gak mengandung UVA UVB. Ya kan, namanya buat ngangetin ayam. Kan ayam gak perlu UVA UVB, tapi gue gak tahu sih, kali ayam butuh juga UVA UVB yang nyentrik kayak reptil. Nanti gue jual juga deh ke peternak ayam kalau memang perlu. Mengantisipasi salva pilek juga ya, misalkan kayak punya salva baby pilek, salva baby ya, kebetulan dia lagi bobo, dia mah aktif banget. Kalian lihat sendiri, kalau pilek nggak mungkin gendut ya, motif juga bagus. Nah, ini salva Varano salvator. Nah, oke, untuk Varano salvator baby pun bisa. Pokoknya hewan apapun yang butuh panas matahari, ini penting banget di musim hujan. Apalagi kalau kalian orang sibuk, males, itu penting banget sih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sampai di sini aja kurang lebihnya. Sorry, sebentar. Gua agak keder buat closingnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.